Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabatnya. Terima kasih yang kami hormati dari bidang keperawatan yang pada saat ini dihadiri oleh Ibu dan Bapak Kasih dari bidang keperawatan. Dan untuk Ibu Kabid sendiri hari ini ada kegiatan di Inspektorat, dan yang kami hormati Ketua Komite Keperawatan beserta seluruh pengurus Komite Keperawatan periode 2020-2023 dan Komite Keperawatan periode 2023-2026. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan audit keperawatan yang merupakan kegiatan dari Komite Keperawatan periode 2020-2023. Dan kami sangat bergembira sekali rekan-rekan dari Haru dan juga Katim dapat bergabung untuk kegiatan saat ini. Mudah-mudahan hal ini nanti akan memberikan satu masukan, karena untuk agenda saat ini adalah hasil audit untuk asuhan keperawatan stroke di ruang Pelamboyan yang sudah dilaksanakan oleh submutu profesi beserta teman-teman dari ruang Pelamboyan. Baik, untuk agenda saat ini yang pertama adalah safety briefing daring, kemudian sambutan dari Ketua Komite Keperawatan, sambutan dari bidang keperawatan, kemudian penjelasan hasil dari audit keperawatan dengan asuhan pasien stroke yang akan disampaikan bagian submutu profesi Komite Keperawatan, dilanjutkan dengan diskusi, kemudian pengumuman-pengumuman dan penutup. Untuk itu, kita akan mengikuti terlebih dahulu safety briefing daring. Silakan. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta bisa bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Seluruh peserta harap memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis, posisi tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC atau laptop Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang bisa menyebabkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih, serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan, seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk menonton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh
Baik, mohon maaf tadi audionya tidak keluar ya, Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komite Keperawatan kepada Bapak Muhaimin. Disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fathu ya Alim iftah alaina fathan qarib. Yang saya hormati Ibu Kabid Pelayanan Keperawatan, Bapak Kasih Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan, Ibu Kasih Keperawatan Rawat Inap. Yang saya hormati rekan-rekan dari Komite Keperawatan, juga dari tim Mitra Bestari. Saya hormati para Bapak Ibu Kepala Ruangan dan Pak tim. Saya banggakan. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini pada kita memanjatkan kesempatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul kembali, bermuajah kembali walaupun di dunia maya. Saya yakin ini tidak mengurangi nilai silaturahmi kita. Salawat bersalam malah kita limpah curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan audit keperawatan yang memang merupakan PR dari kegiatan Komite Keperawatan dari Subkomite Mutu, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa sekarang memasuki periode baru dari kepengurusan Komite Keperawatan. Di SK yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau dulu SK-nya penetapan ketua komite dan seluruh pengurus komite keperawatan, sekarang ada yang namanya Mitra Bestari. Sebenarnya usulan Mitra Bestari dibentuk, di SK-kan, dibuat secara resmi karena memang merupakan perangkat dari komite keperawatan yang tidak bisa dikesampingkan, merupakan mitra kerja, di mana fungsi dan mitra besarnya adalah merekomendasikan dari kewenangan klinis, pertimbangan pemberian kewenangan klinis, merekomendasikan atau menyetujui kewenangan klinis yang akan ditetapkan, dan lain sebagainya. Karena fungsinya sangat vital sekali. Komite keperawatan hanya memanage bagaimana berjalan fungsi kredensial secara ilmiah. Mungkin mitra besar inilah yang memegang peranan penting. Oleh karena itu, mungkin saya mohon kerelaannya dari bapak-bapak yang masuk dalam Mitra Bestari, Ibu Hajah Yuyun, Bapak Iib, karena memang mereka-mereka lah yang tahu bagaimana tuntutan pelayanan keperawatan, bagaimana kebutuhan pelayanan keperawatan di lapangan. Setidaknya mereka-mereka lah yang sangat mengetahui seluk-beluk tersebut, termasuk para kepala ruangan. Sehingga ketika dilakukan kredensial, hal-hal yang direkomendasikan merupakan hal-hal yang penting yang memang sangat berguna sekali dalam keberlangsungan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, saya mohon izin, saya mohon kerelaannya kepada Bapak Ibu yang telah ditetapkan di dalam tim Mitra Bestari. Sekali lagi saya mohon kerelaan dan keikhlasannya, mudah-mudahan menjadikan amal baik bagi kita semua. Untuk yang pengurus komite keperawatan yang baru, mungkin ada muka-muka baru. Saya harap merupakan suatu estafeta kepengurusan. Kita memang sudah tidak bisa melaksanakan tugas komite, ada tunas-tunas baru, ada generasi-generasi baru yang bisa melaksanakan tugas-tugas dari komite keperawatan. Saya kira jangan melihat
posisi kita di mana, kita alangkah lebih baiknya eh, dimanapun posisi kita ketika ruhnya atau ketika substansinya pengabdian, maka dimanapun kita berada itu tidak masalah. Mudah-mudahan eh, itu menjadikan eh, tetap menjadi tanggung jawab kita, menjadi spirit kita untuk terus mengabdikan diri untuk profesi tercinta kita, profesi keperawatan. Tak lupa pula saya ucapkan ke Pak Ip, ya, Haji Ip Saifuddin yang telah melaksanakan, yang telah kembali ke tanah air, yang telah melaksanakan ibadah haji, juga Bapak Iwan yang telah mengabdikan diri sebagai petugas kesehatan, mendampingi para jemaah, sehingga alhamdulillah mungkin jemaah-jemaah kita dapat melaksanakan ibadahnya. Mudah-mudahan menjadi haji-haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengaplikasikan inti-inti dari ibadah haji dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pembuka mungkin itu aja Bucu. Kita untuk menghemat waktu, mengefektifkan waktu, saya serahkan, saya ucapkan mohon maaf. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhaimin. Untuk selanjutnya adalah sambutan dadang pelayanan keperawatan kepada Ibu Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ucu yang dapat di forum keselamatan bersama yang diadakan di Disub, langsung mengikuti Zoom ini. Yang kedua, mohon maaf Ibu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan pada saat ini tidak bisa mengikuti karena ada acara lain. Yang berikutnya, saya ucapkan selamat kepada tim Komite Keperawatan yang baru ya, yang baru di SK-kan. Semoga ke depan kita bisa eksis, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Komite Keperawatan sesuai dengan agenda. Berikutnya, saya apresiasi untuk Komite Keperawatan karena kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan agenda, audit keperawatan, dan lain-lain. Tentunya keberhasilan itu berkat kerjasama kita semua, berkat niat kita bersama demi kebaikan rumah sakit tentunya. Ini menjadi contoh buat komite-komite lain yang ada di rumah sakit untuk memotivasi program kerja komite masing-masing. Untuk selanjutnya, selamat tentunya kepada yang hadir di ruang Zoom ini untuk bisa menyimak atau presentasi audit keperawatan. Semoga manfaatnya bisa kita rasakan untuk kita semua. Itu saja sambutan dari saya atas nama Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. Mohon maaf, tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara lancar dan tentunya mudah-mudahan kita sehat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarti yang sudah
memberikan sambutan dari perwakilan bidang perawatan RSUD Majalengka. Untuk selanjutnya adalah penjelasan hasil pelaksanaan audit keperawatan di ruang pelamboyan yang akan disampaikan oleh Submutu Profesi Komite Keperawatan periode 2020-2023. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun dalam acara daring. Kali ini saya mewakili tim Submutu Profesi Komite Keperawatan mempresentasikan hasil dari audit klinik keperawatan yang merupakan rangkaian tugas kami, target kami untuk melakukan audit di tahun-tahun sebelumnya sebetulnya. Dan ini merupakan hasil dari audit yang dilaksanakan oleh tim kami. Baik, mungkin slide-nya dari ya. Oke. Terima kasih. Dari audit keperawatan yang kami presentasikan terdiri dari beberapa bagian. Kali ini, tema kita mengenai asuhan keperawatan stroke infak di ruang pelamboyan. Di mana laporan hasil audit ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan audit, yang ketiga sasaran, yang keempat topik audit, yang kelima pelaksana, yang keenam populasi dan sampel, yang ketujuh kriteria dan standar audit, yang kedelapan jadwal pelaksanaan audit, yang kesembilan analisa hasil audit, yang ke-10 penyebab ketidaksesuaian terhadap standar, yang ke-11 rekomendasi penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah penutup. Ya. Di mana kita melaksanakan audit ini dari tim dari Mutu dengan tim ad hoc audit keperawatan yang terdiri dari Bapak Haji Muhammad sebagai penanggung jawab, ketuanya sebagai Pak Haji Ib Saripudin, sekretarisnya Ibu Safitri Susilawati Eskepners MKep, anggotanya terdiri dari Ibu Nenah Suaena, saya sendiri Bambang, dan Pak Mamat Rahmat Eskepners sebagai kepala ruangan pelamboyan. Latar belakang audit keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medik atau data pendukung lainnya oleh tenaga keperawatan, di mana stroke merupakan penyakit cerebrovaskular yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Dan di RSUD Majalengka, jumlah pasien stroke infak yang dirawat di ruang pelamboyan periode Juli sampai Desember 2022 yaitu sebanyak 126 kasus. Slide. Nah, tujuan audit. Tujuan umumnya meningkatkan mutu asuhan perawatan pada pasien stroke infak. Dan yang kedua, tujuan khusus mengetahui kesesuaian asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan perawatan pada stroke infak.
Yang kedua, mengetahui ketidaksesuaian asuhan keperawatan pada pasien stroke infak. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan mutu profesi tenaga keperawatan dalam melaksanakan asuhan perawatan pada pasien stroke infak. Slide. Sasaran audit yaitu meyakinkan bahwa asuhan perawatan pada pasien stroke infak dilaksanakan sesuai dengan standar asuhan perawatan yang sudah ditetapkan. Dan topik audit yang dipilih adalah asuhan keperawatan pada stroke infak berdasarkan identifikasi diagnosa perawatan terbanyak atau high volume pada stroke infak sebanyak 64. Ya, ini adalah pelaksana audit merupakan subkomite bersama tim ad hoc. Populasi dan sampel, populasi sebanyak 126. Ini periode sesuai dengan jumlah pasien antara Juli sampai Desember 2022. Dan sampel berdasarkan GCI diambil sejumlah 64 pasien. Kriteria dan standar audit, di mana kriteria 1 yaitu harus ada data subjektif minimal 3. Di antaranya adalah kehilangan motorik, kehilangan komunikasi, gangguan persepsi, kerusakan fungsi kognisi parestesi, dan disfungsi kandung kemih. Di mana standarnya ini harus 100%, tidak ada pengecualian, dan petunjuk pengumpulan data berupa clinical pathway stroke infak, rumah sakit kelasnya, dan panduan asuhan keperawatan stroke. Kriteria kedua, yaitu harus ada diagnosa keperawatan minimal 3, di mana diagnosa itu terdiri dari risiko perfusi cerebral tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, gangguan komunikasi verbal, defisit perawatan diri, resiko aspirasi, resiko cedera, dan pola napas tidak efektif. Di mana standarnya ini harus 100% dan tidak ada pengecualian, di mana petunjuk pengumpulan datanya berasal dari clinical pathway dan PAK stroke. Dan yang ketiga, kriteria ketiga yaitu harus ada edukasi perawatan yang diberikan minimal 3. Edukasi kelatihan fisik, fisioterapi, dukungan kepatuhan program pengobatan, edukasi diet, dan edukasi kesehatan. Standarnya harus 100%, tidak ada pengecualian, dan petunjuk pengumpulan data sesuai dengan clinical pathway stroke infak rumah sakit kelas C. Jadwal pelaksanaan audit terdiri dari 5, yaitu dari menentukan kriteria dan standar, pengumpulan data, analisa data kuantitatif, analisa kualitatif, dan penyusunan laporan. Di mana rundown ini dilaksanakan 1 bulan kurang lebih selama bulan Juni kemarin. Slide. Analisa hasil audit terdiri dari analisa kuantitatif, di mana distribusi variabel PPJ yang membuat ASCAP pada responden yaitu 100%. Tingkat kesesuaian di mana analisa kuantitatif, kriteria 1 yang berisi data subjektif objektif, ini tingkat kesesuaiannya 78,13%. Dan kriteria 2 yang merupakan diagnosa keperawatan minimal 3, tingkat kesesuaiannya 45,31%. Dan kriteria 3 tentang edukasi perawatan yang diberikan minimal 3, tingkat kesesuaiannya 98,44%. Dari analisa yang tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi topik untuk kriteria audit dengan persentase kurang dari 50% akan dilaksanakan analisa mendalam secara kualitatif untuk menentukan akar masalah dan problem solving. Di mana, mohon maaf ini analisa kualitatif sebetulnya berdasarkan kriteria 2 yang menjadi problem solving kami, yaitu pada asuhan pasien dengan stroke infak harus ada diagnosa keperawatan minimal 3.
karena tingkat kesesuaiannya di bawah 50% menjadi target kami, di mana kondisinya yaitu di Y1, semua perawat belum memahami standar asuhan perawatan pada pasien stroke infark, di mana aksinya yaitu perawat tidak membuat diagnosa perawatan secara lengkap pada pasien stroke infark. Y2 tentang kondisi, perawat belum terpapar informasi dengan PAK stroke infark. Dalam melakukan monitoring, di sini kami menggunakan clinical pathway yang sudah ada khusus untuk stroke infark. Dan aksinya itu melakukan sosialisasi tentang asuhan perawatan pada pasien stroke infark. Y3 yang merupakan root cause-nya yaitu melakukan koordinasi untuk pelaporan ke bidang pelayanan keperawatan. Oke, slide. Penyebab ketidaksesuaian terhadap standar sesuai dengan kriteria 2 itu diagnosa perawatan. Penyebab ketidaksesuaiannya belum ada monitoring yang dilaksanakan secara berkala oleh bidang pelayanan keperawatan. Oke. Sehingga dalam hal ini rekomendasi penyelesaian masalahnya yaitu sesuai dengan kriteria audit kedua. Tindakan perbaikan yang pertama, melakukan koordinasi untuk melakukan jadwal monitoring secara berkala terhadap audit keperawatan oleh bidang pelayanan keperawatan. PIC-nya mungkin di sini Kepala Seksi Bidang Pelayanan Keperawatan Rawat Inap. Target waktunya 1 bulan. Juga tindakan perbaikan yang lain seperti melakukan koordinasi untuk pelaporan hasil audit dan melakukan koordinasi untuk sosialisasi hasil audit. Target waktu masih sama, PIC juga sama Kepala Seksi Bidang Pelayanan Keperawatan, di mana bukti pelaksanaan nanti berupa dokumen pertemuan berupa absensi, notulen, dan materi. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan bersama, dipersilahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya, apakah ada yang akan didiskusikan dari Bapak Ibu sekalian? Sebelum kepada yang lainnya, kami berikan kesempatan dahulu ke ruang pelamboyan, yang memang sebagai tempat kita melaksanakan audit keperawatan. Apakah berupa tanggapan ataupun saran, dipersilahkan Pak Mamat, Teh Hija, dan juga rekan-rekan pelamboyan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil ya, Pak? Halo? Coba saya buka aja. Kurang tes, Bu. Halo, Assalamualaikum. Jelas, Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Submutu Keperawatan yang telah melaksanakan audit keperawatan di ruangan kami mengenai asuhan keperawatan pada pasien stroke, di mana setelah saya melihat laporannya, ternyata hasilnya itu kurang dari standar, banyak yang kurang dari standar. Saya hanya menanggapi mungkin salah satu dari hasil persentase tersebut yang nilainya itu masih merah, yang kalau tidak salah di bawah 50%, hanya ada 45,30%. Ada beberapa yang akan kami tanggapi, terutama untuk nilai yang masih merah ini, yaitu
Pertama adalah dalam pembuatan diagnosa keperawatan yang standar pasien stroke itu minimal ada 3, setelah yang harusnya 3 sesuai dengan variabel standar, ternyata setelah dievaluasi, setelah dinilai dari rekamedik itu kurang dari 3. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, yang kami rasakan di ruangan. Yang pertama, menurut kami yang dirasakan adalah alasan teknik. Kenapa rata-rata kami membuat diagnosa prioritas itu 2, Ibu ya, 2 diagnosa. Dan yang pertama adalah bila membuat diagnosa keperawatan itu ada beberapa poin yang harus diisi dan disesuaikan dengan buku standar. Memang kita sudah mempunyai POM ASKEP checklist, cuma di POM checklist itu hanya sampai pada intervensi yang berupa kode tindakan, di mana untuk proses implementasinya itu harus diuraikan, ditulis, kemudian kita harus melihat buku SDKI standarnya dari kode-kode itu harus diuraikan. Dan ini menurut kami memakan cukup waktu untuk melaksanakannya, karena kita harus membuat tiga standar ini yang harus dibuatkan, dan kami sudah berusaha untuk menyingkat dari implementasi dari intervensi ini, tapi mungkin hasil kami belum maksimal, sehingga hanya 2 kriteria, 2 diagnosa yang muncul. Kemudian yang kedua adalah tidak semua diagnosa yang distandarkan ini muncul pada pasien tersebut. Misalkan pada pasien stroke tidak semua diagnosa ini muncul. Ada risiko perkusi, gangguan mobilitas, kalau tidak salah ada 7 poin yang disesuaikan dengan PAK, panduan akreditasi. Cuman setelah kenyataannya pada pasien-pasien sampel ini tidak semua diagnosa ini muncul. Hanya cuma ada kadang 2 diagnosa yang ada di pasien yang kami kaji dan kami munculkan. Kemudian yang kedua ada diagnosa yang memang kami membuat 3 diagnosa, cuma yang 1 diagnosanya di luar variabel yang disandarkan. Di sini ada 7 diagnosa, kami 3 cuma yang satunya di luar yang 7 poin ini. Misalkan di sini yang 7 disandarkan itu adalah risiko perkusi, gangguan mobilitas, gangguan komunikasi verbal, defisit perawatan, risiko aspirasi, risiko cedera pola napas tidak efektif. Ini 7 variabel yang harus disandarkan. Ternyata kenyataannya ada beberapa diagnosa yang di luar 7 ini yang disandarkan. Misalnya ada diagnosa kurang pengetahuan, risiko gangguan integritas, risiko jatuh. Ini di luar 7 standar yang memang distandarkan untuk dilakukan audit. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Ada mungkin 2 hal yang menurut saya menjadi penyebab kenapa kami tidak memunculkan 3 diagnosa. Yang pertama mungkin terkait dengan waktu untuk pembuatan 1 diagnosa itu, intervensi dan implementasinya juga cukup banyak. Kami telah berusaha untuk menyingkat intervensi tersebut dan ternyata mungkin waktu kami belum maksimal untuk membuat secara singkat. Kemudian yang kedua itu tadi ada diagnosa yang muncul tetapi di luar standar yang distandarkan. Untuk kedepannya saya mengharapkan untuk mungkin nanti ada sistem baru di dalam pembuatan asuhan keperawatan, dan mungkin ini akan mempermudah kita membuat asuhan keperawatan dan dalam melaksanakan layanan asuhan keperawatan pada pasien. Itu saja mungkin Bu sebagai tanggapannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Setidaknya ini menjadi klarifikasi terhadap permasalahan yang memang sudah kami munculkan, sehingga teman-teman dari ruangan yang lain pun mendapat gambaran mengapa hal tersebut terjadi. Dan tadi yang kita lihat di dalam salah satu rekomendasi dari Komite Keperawatan adalah
seperti yang diharapkan Pak Mamat, kita duduk bersama, kemudian mengoptimalkan peran dari masing-masing, baik itu di komite perawatannya sendiri dan juga di bidang pelayanan keperawatan. Karena setelah kami lihat juga salah satu peran dari bidang keperawatan, baik itu di Ibu Kepala Bidang ataupun di Ibu Kasih Kranap, itu juga audit keperawatan masuk di dalam salah satu tupoksi, sehingga nanti kita bisa bersinergi untuk menentukan bagaimana ke depannya, sehingga permasalahan yang kita temukan, yang kita inginkan prosentasenya menjadi sesuai standar, itu bisa dicapai. Ya, demikian. Mungkin ada tambahan yang lainnya dari Khadijah atau cukup dari ruang pelamboyan? Cukup mungkin Bu, saya yang mewakili saja. Berikutnya adalah ada pertanyaan ya. Ini ada masukan saja berarti. Dari bidang perawatan, mudah-mudahan memang kita akan bersinergi, apalagi dengan sedang disusunnya IMR. Mudah-mudahan ini semua bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan kita saat ini terkait tadi dengan waktu ya Pak Mamat. Waktu Ya, mungkin Bu. bisa disingkat karena nanti berupa checklist dan form-form yang sedang digodok oleh tim. Siap Bu, mangga. Kami berikan kesempatan dari ruang anggrek. Ada yang akan disampaikan? Dari ruang pavilion anggrek, Ibu Ade dan Katin. Halo? Halo, dari ruang anggrek? Kalau tidak ada, saya beralih dulu dari ruang mawar. Cukup Bu, setuju dengan Pak Mamat. Ya, terima kasih Bu Eli. Berikutnya dari ruang melati. Ya, cukup Bu. Ya. Dari ruang Nusa Indah. Saya akan disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ujang. Cukup. Kemudian dari ruang Bugenvil. Cukup, terima kasih. Berikutnya dari ruang Aster. Bu Nani dan teman-teman dari ruang Aster. Cukup Pak Ucu. Baik. Dari ruang ICU. Ada yang mewakili Pak Bambang yang ikut? Tidak ada Bu. Dari, Sedang observasi. dari ruang NICU. Ada dari ruang NICU? Dari ruang IBS dan anestesi? Ada? Dari IGD? Cukup, Bu. Saya akan disampaikan dari IGD. Halo, Bu. Ya, ada tanggapan? Cukup, Bu. Cuman untuk sedikit menambahkan. Ya, Untuk silakan. dari yang dikatakan oleh Ibu Kasih, Ibu Imas untuk EMR ya, Bu ya. Ke depan kalau bisa nanti dilipatkannya bukan hanya Katim dan Karu, tapi ada beberapa perwakilan dari perawat pelaksana, karena yang kebanyakan yang kita nanti untuk melaksanakan kan sore malam pun harus tahu gitu Bu. Jadi ke depan mungkin sarannya untuk perawat pelaksana pun diikut sertakan untuk pelatihan in-house training si EMR-nya ini Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, Ibu Kasih, apakah ada tanggapan? Silakan Ibu.
Halo Ibu. Maaf, terima Oke. kasih Bu Cu. Tadi ada masukan ya yang tentang Ya. IMF. Mohon maaf, ini udah janjian tadi. Kirain udah itu. Bisa nanti IMR pasti nanti ada Katim ya, akan ada pelatihan untuk selanjutnya pasti ada bertahap. Ya. Ya. Terima kasih Bu klarifikasinya. Jadi Arisal semuanya akan bertahap, hanya tahap awal dari Karu dan Katim dahulu sebagai tim DPO dari keseluruhan. Mungkin setelah nanti jadi, itu sosialisasi tentu akan disampaikan secara bertahap agar nanti pengisian di Desember 2023 bisa semua dilaksanakan oleh kita sesuai dengan tuntutan dari PMK dan juga dari undang-undang. Amin, amin, Bu. Baik, sebagai tambahan berikutnya dari submutu profesi, apakah ada tambahan lagi dari Bu Nena atau Pak Is? Cukup Bu Cu, terima kasih untuk mohon maaf mungkin untuk ketua pelaksanaan auditnya mungkin terlambat ya. Terus juga terima kasih untuk Pak Mamat yang sudah bekerja sama di dalam melakukan audit keperawatan. Demikian Bu Cu. Ada tambahan sedikit boleh Bu? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya untuk topik audit ini juga sebetulnya bukan melulu tentang ruangan pelamboyan untuk kasus untuk pasien dengan stroke infak. Seperti ruang perawatan lain termasuk di kami juga di ICU, sebetulnya audit ini merupakan benchmarking untuk kami juga gitu. Jadi Pak Mamat jangan berkecil hati, itu adalah angka-angka yang sebetulnya tidak menunjukkan itu buruk atau tidak, tapi itu cuma evaluasi dari kinerja kita saja, di mana dengan adanya hasil ini mudah-mudahan memacu kita untuk melakukan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu pelayanan, mungkin gitu Bu Cu. Selanjutnya mungkin di ruangan yang terkait yang ada pasien stroke infak, mungkin di ruangan anggrek juga di Bougainville. Saya yakin juga kalau misalnya karena kondisinya berbeda-beda, tiap pasien pun kondisi. Jadi memang kadang ada bias mungkin ya dari toolsnya mungkin, tapi ya mungkin itu cuma tools yang ada, tapi jangan berkecil hati. Itu penilaian bukan untuk pelamboyan, untuk kita semua. Ya, tetap semangat Pak Mamat, jangan pantang menyerah. Begitu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang dari Submutu dan juga dari Teh Nena, karena memang tujuan dari awal sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita ini untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki bersama. Tujuan audit memang itu. Jadi kita menilai kira-kira apa yang bisa kita usahakan agar standar yang sudah ditetapkan oleh bidang keperawatan kita itu kita bisa capai bersama. Artinya bekerja samanya dari semua lini, baik dari perawat pelaksana, dari perawat manajer yang ada di ruangan, dari submutu sendiri, dari keperawatan, dan juga dari bidang itu sendiri untuk memberikan arahan pada kita semua. Baik, yang berikutnya mungkin ada masukan dari Pak Ketua Komite Keperawatan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk ke depan, untuk IMR itu, alhamdulillah kita tidak berangkat dari nol kayaknya sih. Karena sudah diinisiasi oleh Ibu Kasih tadi melalui 3S-nya itu, saya kira tinggal kelengkapan jenis intervensinya aja yang perlu didokumentasikan.
Nah, untuk itu mungkin tadi betul harus ada kerjasama dari semua lini, dari pelaksana, Katim, dan kepala ruangan. Makanya mungkin ini tim DTO ini melibatkan banyak orang karena memang sangat diperlukan sekali bantuan-bantuan dari rekan-rekan, karena bukan pekerjaan yang sangat kecil ya, karena untuk dokumentasi kita banyak sekali hal-hal yang harus didokumentasikan, sementara tenaga dan waktu terbatas. Oleh karena itu tim DTO ini mudah-mudahan jangan hanya tim DTO aja, mungkin nanti perawat pelaksana juga akan memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi tenaga atau apapun itu untuk melengkapi data-data yang di IMR diperlukan. Karena sudah terbayang dari sekarang, untuk kasus-kasus tertentu saja yang 10 besar sudah ada SAK-nya, dan dari SAK tersebut harus dituangkan mungkin nanti ke dalam sistem. Nah, dalam proses penuangan ke dalam sistem ini perlu mungkin data mentahnya. Setelah data mentah ada, baru bisa dituangkan. Dalam menyusun data mentah ini perlu bantuan dengan rekan. Kalaupun perlu nanti kita diskusikan apakah diperlukan satu tim khusus dari masing-masing area klinis, misalkan untuk area saraf siapa untuk mengkode seperti itu, dengan ya sebagai koordinator dari tim koordinatornya dari tim DTO mungkin seperti itu. Mungkin untuk gambaran secara globalnya seperti itu. Mungkin secara detail nanti kita tunggu bagaimana teknis penyusunan dari IMR tersebut yang mungkin akan dibentuk, yang sudah dibentuk di tim DTO itu. Itu saja mungkin Bu Ucu sebagai gambaran, sebagai masukan dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Muhaimin. Untuk selanjutnya, kalau memang masih ada masukan, silakan untuk raise hand. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke acara berikutnya. Saya tunggu dulu sekitar 10 menit untuk menunggu bila ada raise hand. Kan? Boleh dari pengurus komite ataupun yang hadir. Teman-teman yang bukan Saru atau Katim pun, bila ada masukan disilakan. Mungkin sepertinya tidak ada ya, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kepada tim mutu profesi dan juga kepada Ruang Pamboyan, di mana kita sudah melaksanakan audit keperawatan, dan terima kasih juga dukungan dan support dari bidang keperawatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan audit keperawatan saat ini. Untuk acara berikutnya, mohon izin kita menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya adalah pengumuman tentang pembentukan komite keperawatan yang memang sudah selesai masa jabatannya pada tanggal 8 Mei 2023, periode 2020-2023. Dan pada saat itu kami sudah berkoordinasi dengan bidang keperawatan dan juga sudah melaporkan kepada Direktur RSUD Majalengka bahwa kepengurusan kami sudah selesai. Tetapi kami masih diberikan waktu sampai dengan bulan Juni untuk tetap melaksanakan kegiatan keperawatan, sehingga untuk audit pun kita sudah laksanakan di bulan Juni 2023 sebagai kegiatan yang memang mengakhiri kegiatan kami di Komite Keperawatan. Sehingga pada tanggal 13 Juni 2023 kami sudah berkoordinasi kembali dengan bidang keperawatan bahwa kami sudah melakukan rapat terakhir di minggu pertama Komite Keperawatan bulan Juni untuk menyampaikan bahwa kami akan melaksanakan audit sebagai kegiatan terakhir dan juga akan menjalankan amanat sampai dengan Juni 2023. Dan akhirnya dari keperawatan sudah membuat satu mekanisme
yang untuk mengajukan kepada direktur memilih kembali ketua komite keperawatan. Kemudian ketua komite keperawatan terpilih atas usulan dari bidang keperawatan kepada direktur itu diberikan waktu dan juga ruang untuk menyusun kembali komite keperawatan yang dilaporkan kembali kepada bidang keperawatan dan juga untuk berkoordinasi dengan bidang umum untuk dijadikan SK yang ditandatangani oleh direktur. Kami mendapatkan beberapa kali SK yang dibuat dan revisi terakhir adalah tanggal 3 Juli 2023. Untuk SK-nya yang awal dibagikan itu adalah SK di awal Juli tertanggal 19 Juni 2023. Namun ada revisi yaitu memisahkan antara SK Komite Keperawatan dengan SK Mitra Bestari. Yang tadinya bersatu karena kami menyatakan bahwa itu berbeda ranah sehingga mohon untuk dipisahkan SK-nya. Dan izinkan pada saat ini kami akan membacakan untuk penetapan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka periode 2023-2026, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menimbang dan seterusnya. Kemudian mengingat Undang-Undang Kesehatan dan seterusnya. Kemudian menetapkan bahwa nama-nama di bawah ini sebagai pengurus dari Komite Keperawatan. Penetapan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka periode 2023-2026. Menetapkan Komite Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Kabupaten Majalengka, dengan susunan Komite Keperawatan sebagai berikut. Ketua, Pak Muhaimin SST, Sekretaris, Savitri Susilowati Eskep-Nors, Koordinator Subkredensial, Dian Novita Andriani, Eskep-NS, Anggota, Rita Haryati, AMDKep, Wildan Abdusyakur, Eskep-Nors. Koordinator Submutu Profesi, Nenah Suainah, Eskep-Nors, Anggota, Bambang Yusuf Saptaji, Eskep-Nors, Ana Marlina, Eskep-Nors. Koordinator Subetik Disiplin, H. Iwan Hermawan, Eskep-Nors. Anggota, Haja Entar Sutarmi, Eskep-Nors, Yoyo Sophia, SST. Ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Dan untuk selanjutnya, Mitra Bestari, baik, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua adalah Bapak dan Ibu sekalian, untuk sinergitas kegiatan, insya Allah pada saat minggu depan kami akan mengundang
Bapak dan Ibu dari Komite Keperawatan, dan kami akan koordinasikan dahulu esok hari kegiatannya pada tanggal berapa, itu dengan bidang keperawatan. Insya Allah tadi kami sudah bertemu dengan Ibu Kabid untuk menentukan nanti waktu dan diskusinya. Seperti di awal-awal ketika Komite Keperawatan akan memulai kegiatan, karena memang ini dengan yang baru, maka kita akan bersinergi kepala ruangan, kemudian mitra bestari, komite keperawatan, kemudian dari bidang keperawatan. Sehingga nanti yang menjadikan program tidak hanya menjadi program komite saja, tetapi kami perlu dukungan, sinergitas, komitmen dari semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pada saatnya nanti bisa bergabung dengan acara kami yang akan kami undang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga keikutsertaannya dalam kegiatan audit keperawatan dan juga pengumuman-pengumuman yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat untuk berjumpa kembali di minggu depan, tentunya nanti dengan undangan yang akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.